Namaku Deliana. 6 tahun bukan waktu yang sebentar untuk sebuah pernikahan. 6 tahun hidup bersama orang yang sama, berbagi atap, berbagi rutinitas, berbagi lelah dan berbagi diam. Dari luar hidupku mungkin terlihat stabil. Tidak ada teriakan yang terdengar sampai keluar rumah, tidak ada barang pecah, tidak ada tetangga yang ikut campur. Suamiku orang baik, ia bekerja, pulang hampir selalu di jam yang sama, jarang keluar tanpa alasan, dan selalu memastikan kebutuhan rumah terpenuhi. Kami tidak kekurangan, bahkan bisa dibilang cukup. Tapi justru disitulah semuanya terasa kosong. Awalnya aku tidak sadar ada yang berubah. Semua terjadi pelan-pelan, seperti udara yang mendingin tanpa terasa sampai akhirnya tubuh menggigil. Dulu, setiap kali aku berdandan sedikit saja, ia akan menoleh, tersenyum, dan bilang aku cantik. Sekarang, aku bisa berdiri lama di depannya, memakai baju yang sama-sama ia belikan dulu, tapi matanya tetap tertuju ke layar ponsel atau laptop. Bukan karena ia sengaja mengabaikan, hanya saja fokusnya terbagi. Pekerjaan, target, laporan, dan tanggung jawab yang tidak pernah habis. Aku juga tidak sepenuhnya bisa menyalahkan dia. Aku sendiri mulai sibuk dengan urusanku. Rumah, pekerjaan sampingan, rutinitas harian yang berulang. Bangun pagi, menyiapkan segala sesuatu, menjalani hari, lalu tidur. Kami masih berbincang, masih makan bersama, masih tertawa di momen tertentu. Tapi ada jarak yang tidak terlihat. Jarak yang tidak bisa diukur tapi terasa jelas ketika malam semakin sunyi. Aku mulai sering merasa sendirian, meskipun tidak pernah benar-benar sendiri. Perasaan itu aneh, seperti berada di tengah keramaian tapi tidak ada satupun yang benar-benar melihatmu. Aku tidak pernah mengeluh terang-terangan. Aku takut terdengar berlebihan, takut dianggap kurang bersyukur. Banyak orang di luar sana yang hidupnya jauh lebih sulit. Jadi aku memilih diam, menyimpan semuanya sendiri. Suatu sore, sepulang kerja, aku berdiri lama di depan cermin. Bukan karena sedang berdandan, tapi karena aku menatap wajahku sendiri dengan perasaan asing. Garis halus mulai terlihat di sudut mata. Rambutku masih rapi, tubuhku masih sama seperti dulu. Tapi ada sesuatu yang berubah. Aku bertanya pada bayangan itu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Masih ada nggak sih yang ngelirik aku? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku langsung merasa bersalah. Aku sudah menikah. Seharusnya aku tidak memikirkan hal seperti itu. Seharusnya cukup dengan satu orang. Tapi pertanyaan itu muncul bukan karena keinginan selingkuh. Setidaknya saat itu aku meyakinkan diriku begitu. Pertanyaan itu muncul karena keraguan. Keraguan pada diriku sendiri. Aku ingin tahu, apakah aku masih layak diperhatikan? Apakah aku masih punya nilai? Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai perempuan. Aku mengusir pikiran itu. Aku menutup cermin dan melanjutkan kegiatanku. Tapi seperti benih kecil yang sudah terlanjur jatuh ke tanah, ia tidak bisa begitu saja dihilangkan. Beberapa hari kemudian, saat membuka galeri ponsel, aku menemukan foto lama. Foto diriku beberapa tahun lalu, tersenyum sederhana, tanpa filter berlebihan. Aku ingat saat itu aku merasa percaya diri. Ada cahaya di mataku yang sekarang terasa memudar. Entah dorongan dari mana, aku mengunggah foto itu ke media sosial. Aku tidak berpikir panjang. Aku tidak berniat mencari masalah. Aku bahkan tidak memberi keterangan yang aneh. Hanya satu kalimat singkat yang netral. Setelah itu, aku meletakkan ponsel dan melanjutkan aktivitas lain. Beberapa menit kemudian, layar ponselku menyala. Notifikasi. Aku mengabaikannya, lalu muncul lagi dan lagi. Rasa penasaran akhirnya menang. Aku membuka ponsel dan melihat angka kecil di sudut layar yang terus bertambah. Ada yang memberi tanda suka, ada yang berkomentar. Komentar sederhana, sopan, bahkan ada yang mengingatkanku pada masa lalu. Hatiku berdebar, bukan karena tertarik pada orang-orang itu, tapi karena perasaan diakui yang sudah lama tidak kurasakan. Salah satu pesan masuk secara pribadi. Aku membacanya dengan hati-hati. Tidak ada kata-kata yang melewati batas, hanya sapaan dan pujian ringan. Aku ragu untuk membalas. Tanganku sempat berhenti di atas layar. Dalam kepalaku, suara lain mulai muncul, mengingatkan bahwa aku sudah menikah. Tapi ada suara yang lebih pelan, lebih halus, berkata bahwa membalas satu pesan tidak akan mengubah apapun. Aku membalasnya. Satu kalimat singkat, netral. Tidak ada maksud apa-apa. Setidaknya itu yang aku katakan pada diriku sendiri.
Percakapan berlanjut, tidak intens, tidak juga dalam. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada perhatian, ada ketertarikan yang membuatku merasa hidup kembali. Aku menutup ponsel dengan perasaan campur aduk. Malam itu, suamiku pulang seperti biasa. Kami makan bersama, ia bercerita sedikit tentang pekerjaannya. Aku mendengarkan, mengangguk, dan tersenyum. Tidak ada yang berubah dari luar. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang bergeser. Aku merasa bersalah, tapi juga merasa diperhatikan. Dua perasaan itu saling bertabrakan, membuatku sulit tidur. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih sering membuka media sosial. Bukan untuk pamer, bukan juga untuk mencari siapa-siapa. Aku hanya ingin melihat notifikasi itu muncul lagi. Setiap bunyi kecil dari ponselku membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku mulai menunggu. Dan ketika tidak ada pesan, aku merasa kecewa lalu langsung membenci diriku sendiri karena perasaan itu. Aku tahu, aku sedang bermain api. Tapi api itu terasa hangat di tengah dinginnya rasa tidak diperhatikan. Aku tidak sadar kapan batas itu mulai berkabur. Semua terjadi begitu halus, tidak ada niat buruk yang jelas, tidak ada rencana. Hanya rangkaian keputusan kecil yang terlihat sepele tapi ternyata membawa dampak besar. Aku mulai lebih memperhatikan penampilanku, bukan untuk suamiku, tapi untuk diriku sendiri. Setidaknya itu alasan yang aku pakai. Aku membeli baju baru, merawat diri lebih sering dan merasa senang ketika melihat pantulan diriku di kaca. Aku ingin merasa bernilai lagi. Aku ingin merasa dilihat. Suamiku tidak menyadari perubahan itu. Atau mungkin ia menyadari, tapi tidak menganggapnya penting. Kami tetap menjalani hari seperti biasa. Tapi aku mulai merasa ada dua versi diriku. Satu versi yang menjadi istri, menjalankan peran dengan baik, dan satu versi lain yang diam-diam mencari validasi dari luar. Dua versi itu tidak pernah bertemu langsung, tapi keduanya hidup dalam satu tubuh. Setiap kali aku menerima pesan baru, aku selalu berkata pada diriku bahwa ini yang terakhir. Bahwa aku hanya ingin tahu, hanya ingin memastikan lalu berhenti. Tapi selalu ada alasan untuk melanjutkan. Pesannya sopan, tidak ada yang salah. Aku tidak melakukan apa-apa secara fisik. Semua masih aman, begitu pikirku saat itu. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, aku sedang melangkah ke arah yang tidak seharusnya. Aku mulai menyembunyikan layar ponsel saat suamiku berada di dekatku. Aku mulai memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku mulai merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Semua itu tanda-tanda yang seharusnya membuatku berhenti. Tapi aku terlalu sibuk menenangkan diriku sendiri dengan pembenaran. Aku tidak merasa jatuh cinta. Aku tidak merasa ingin meninggalkan rumah tanggaku. Yang kurasakan hanya satu hal. Aku ingin merasa berarti. Aku ingin merasa bahwa keberadaanku diakui, bahwa aku masih punya daya tarik, bahwa aku belum hilang di balik rutinitas dan status sebagai istri. Setiap malam sebelum tidur, aku sering menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, kapan terakhir kali aku benar-benar merasa bahagia? Bukan bahagia besar, hanya bahagia kecil yang tulus. Aku tidak menemukan jawabannya, yang ada hanya rasa hampa yang semakin sulit kuabaikan. Aku tidak sadar bahwa langkah kecil yang aku ambil hari itu ketika mengunggah foto lama dan membalas pesan pertama adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupku. Saat itu aku masih berpikir aku memegang kendali. Aku masih yakin bisa berhenti kapan saja. Aku masih percaya semuanya aman. Padahal sebenarnya aku sudah mulai berjalan ke arah yang tidak seharusnya. Pelan-pelan, tanpa sadar, sambil terus meyakinkan diri bahwa aku hanya sedang mencari diriku sendiri. Namanya Reno. Aku masih ingat betul bagaimana semuanya bermula dengan sangat sederhana. Hampir tidak pantas disebut sebagai awal dari sesuatu yang rumit. Ia hanya menuliskan dua kata di kolom komentarku. Kelihatan ceria. Tidak ada emotikon, tidak ada rayuan berlebihan, tidak juga kalimat yang membuat orang lain curiga. Justru karena kesederhanaannya itulah, aku tidak merasa perlu menjaga jarak terlalu jauh. Aku membalas dengan satu kalimat singkat. Basa-basi. Biasa saja. Aku bahkan tidak berpikir akan ada kelanjutan. Tapi obrolan itu tidak berhenti di situ. Reno mengirim pesan pribadi setelahnya. Sapaan ringan, memperkenalkan diri sekilas, lalu bertanya kabarku. Tidak ada tekanan, tidak ada nada memaksa. Aku menjawab seadanya. Anehnya, percakapan itu mengalir dengan sendirinya. Dari satu topik kecil ke topik lain yang sama sekali tidak penting, tapi terasa menyenangkan. Ia bertanya tentang keseharianku, bagaimana rutinitasku, apa yang biasa kulakukan setelah pulang kerja. Pertanyaan-pertanyaan yang terdengar sepele,
tapi sudah lama tidak ada yang menanyakannya dengan sungguh-sungguh. Aku menyadari sesuatu yang membuatku terdiam cukup lama setelah menutup ponsel. Aku merasa didengar, bukan hanya dibaca, tapi benar-benar diperhatikan. Reno menanggapi ceritaku dengan penuh fokus. Ia mengingat hal-hal kecil yang kusebutkan sebelumnya. Ia menanyakan kelanjutannya di hari lain. Tidak sekedar bertanya karena sopan, tapi karena ingin tahu. Perasaan itu membuatku hangat, dan pada saat yang sama membuatku takut. Aku mencoba menjaga jarak. Setidaknya itu niat awalku. Aku tidak pernah menceritakan hal-hal yang terlalu pribadi. Aku tidak pernah membicarakan rumah tanggaku secara detail. Aku juga tidak pernah mengeluh tentang suamiku secara langsung. Reno pun tidak pernah memancing ke arah sana. Ia tidak menanyakan statusku secara eksplisit, tapi dari caraku berbicara, dari beberapa cerita yang kusebutkan, ia tahu aku sudah menikah. Dan yang membuatku semakin lengah, ia tidak pernah sekalipun menjelekkan suamiku. Ia tidak berkata bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Ia tidak mengatakan aku terlihat kesepian. Ia tidak mencoba menjadi penyelamat. Ia hanya ada, mendengarkan, menanggapi, menghargai setiap cerita kecil yang kubagikan. Semua terasa aman, terlalu aman. Tidak ada alarm yang berbunyi di kepalaku. Tidak ada tanda bahaya yang jelas. Yang ada hanya kenyamanan yang perlahan tumbuh. Hari demi hari, aku mulai menunggu pesan darinya. Awalnya, aku menyangkal. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa aku hanya menikmati obrolan yang menyenangkan, sama seperti berbincang dengan teman lama. Tapi tubuhku tidak bisa berbohong. Setiap kali layar ponselku menyala, aku berharap itu namanya yang muncul. Dan ketika yang muncul bukan dia, ada rasa kecewa kecil yang cepat-cepat kutepis. Aku sering mengingatkan diriku bahwa ini bukan soal cinta. Aku tidak membayangkan masa depan dengannya. Aku tidak ingin meninggalkan rumah tanggaku. Aku tidak berhayal berlebihan. Yang kucari hanyalah perasaan diakui. Perasaan bahwa aku masih menarik, masih layak didengarkan, masih punya ruang di dunia selain peranku sebagai istri. Kalimat itu terus kuulang dalam hati seperti mantra, seolah-olah bisa membenarkan apa yang sedang kulakukan. Reno menjadi bagian kecil dari hariku. Ia tidak pernah mengganggu waktu kerjaku. Ia tidak marah jika aku lama membalas. Ia tidak menuntut. Justru sikapnya yang santai itulah membuatku merasa bebas. Aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa merasa dihakimi. Aku bisa tertawa lewat teks, bisa bercanda ringan, bisa bercerita tentang hal-hal yang tidak penting tanpa takut dianggap remeh. Di rumah semuanya masih berjalan seperti biasa. Suamiku tetap dengan rutinitasnya. Kami tetap berbagi cerita, meski tidak sedalam dulu. Aku tidak merasa ia berubah. Yang berubah justru caraku memandang keadaan. Setiap kali ia terlalu fokus pada pekerjaannya, aku tidak lagi hanya diam dan menelan rasa sepi. Ada tempat lain untuk meluapkan cerita, meski hanya lewat layar kecil di genggaman tangan. Aku mulai sadar bahwa aku membandingkan, meski aku tidak ingin mengakuinya. Bukan membandingkan siapa yang lebih baik, tapi membandingkan perasaan yang kudapatkan. Dengan Reno aku merasa antusias. Dengan suamiku, aku merasa aman tapi datar. Perbandingan itu membuatku takut. Aku tahu itu tidak adil. Aku tahu pernikahan tidak seharusnya dibandingkan dengan obrolan singkat yang penuh kesan baru. Tapi perasaan tidak bisa diatur hanya dengan logika. Aku mulai lebih sering tersenyum sendiri saat membaca pesan. Kadang tanpa sadar, senyum itu masih tertinggal saat suamiku berada di dekatku. Aku cepat-cepat menghapusnya. Merasa bersalah. Rasa bersalah itu datang dan pergi, bergantian dengan rasa senang yang sulit dijelaskan. Aku seperti hidup di dua dunia yang berbeda, dan aku berpura-pura semuanya baik-baik saja. Reno tidak pernah memaksaku untuk menceritakan hal-hal yang tidak ingin kuceritakan. Tapi justru karena itulah, aku perlahan membuka diri, sedikit demi sedikit, tentang lelahnya rutinitas, tentang rasa jenuh yang datang tanpa sebab. Aku tidak menyebut suamiku sebagai penyebab. Aku hanya berbicara tentang diriku sendiri. Reno mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tidak memberi solusi yang menggurui. Ia hanya mengatakan bahwa perasaanku valid. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam tepat di dada.
Sudah lama tidak ada yang mengatakan bahwa perasaanku penting. Aku terbiasa menyampingkan diriku sendiri, menganggap lelah sebagai hal wajar, menganggap sepi sebagai bagian dari kedewasaan. Tapi ketika ada seseorang yang mengakui keberadaanku sebagai individu, bukan hanya sebagai peran, aku tertentu lebih dalam dari yang kusadari. Aku tahu aku sudah menikah. Aku tahu ada batas yang seharusnya tidak kulewati. Setiap malam sebelum tidur, aku berkata pada diriku sendiri bahwa besok aku akan mengurangi obrolan, bahwa aku tidak akan terlalu menunggu, bahwa aku akan kembali fokus pada hidupku sendiri. Tapi pagi datang. Pesan darinya muncul, dan semua niat itu menguap, begitu saja. Aku berdalih dengan berbagai alasan. Aku bilang ini tidak berbahaya. Aku bilang aku tidak melakukan apa-apa. Aku bilang ini hanya sementara. Aku bilang aku masih memegang kendali. Semua dalih itu terdengar masuk akal di kepalaku. Padahal kenyataannya, aku sudah mulai kehilangan batasan. Aku sudah membuka ruang yang seharusnya tertutup rapat. Ada satu malam ketika Reno bertanya hal yang membuatku terdiam cukup lama. Ia menanyakan kapan terakhir kali aku melakukan sesuatu hanya untuk diriku sendiri. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak langsung kutemukan. Aku mengetik, lalu menghapus. Mengetik lagi, lalu berhenti. Akhirnya aku menjawab jujur, bahwa aku tidak ingat. Ia tidak mengomentari panjang lebar. Ia hanya mengatakan bahwa aku pantas bahagia dalam versi apapun yang sehat. Kalimat itu seharusnya membuatku sadar, seharusnya menjadi peringatan. Tapi yang kurasakan justru haru. Ada seseorang yang peduli tanpa agenda tersembunyi. Setidaknya begitu yang kupikirkan saat itu. Aku lupa bahwa perhatian, sehalus apapun, tetap bisa menjadi pintu masuk bagi sesuatu yang lebih besar. Aku mulai menyadari bahwa pikiranku sering melayang ke arah Reno, bahkan saat aku sedang melakukan hal lain. Aku membayangkan bagaimana ekspresinya saat tertawa. Aku membayangkan suaranya, meski belum pernah mendengarnya secara langsung. Semua itu membuatku cemas. Aku tidak ingin perasaan ini berkembang menjadi sesuatu yang tidak bisa kukendalikan. Aku mencoba menjauh beberapa hari. Aku membalas seperlunya. Aku tidak memulai obrolan. Tapi justru saat itu aku merasa gelisah. Ada kekosongan kecil yang muncul, dan aku tidak suka perasaan itu. Aku kembali membuka percakapan dengan alasan sepele. Reno tidak menegur. Ia tidak mempertanyakan jarakku. Ia hanya menyambutku seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang berubah. Sikapnya itulah yang membuatku semakin terikat. Aku mulai menyadari bahwa aku sedang membangun ketergantungan emosional. Bukan cinta, tapi kebutuhan. Kebutuhan akan perhatian, kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan untuk merasa hidup, dan kebutuhan itu perlahan mengambil ruang yang seharusnya tidak ia miliki. Aku masih terus meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase, bahwa aku hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih dilirik, bahwa setelah itu aku akan berhenti. Tapi semakin lama aku semakin sadar bahwa pembuktian itu tidak pernah cukup. Selalu ada rasa ingin lebih didengar, lebih diperhatikan, lebih diakui. Tanpa kusadari, aku sudah membuka pintu yang seharusnya tertutup rapat. Bukan dengan niat buruk, bukan dengan langkah besar, tapi dengan celah kecil yang kubiarkan terbuka terlalu lama. Dan aku belum tahu bahwa di balik pintu itu ada konsekuensi yang tidak siap kuterima. Awalnya memang hanya chat. Itu yang selalu kukatakan pada diriku sendiri setiap kali rasa bersalah mulai muncul. Hanya bertukar pesan singkat, membicarakan hal-hal ringan yang tidak berbahaya. Tidak ada kalimat mesra yang berlebihan. Tidak ada kata-kata cinta. Tidak juga pengakuan perasaan. Semuanya terlihat aman jika dilihat sepintas. Aku masih merasa berada di wilayah yang bisa kukendalikan. Lalu percakapan itu berubah bentuk. Reno mulai mengirim voice note. Alasannya sederhana, katanya lebih enak bercerita langsung daripada mengetik panjang-panjang. Aku sempat ragu mendengar suaranya untuk pertama kali. Ada getar aneh di dadaku saat menekan tombol putar. Suaranya tenang, nada bicaranya santai, seolah-olah kami sudah lama saling mengenal. Aku membalas dengan voice note juga. Awalnya kikuk, lalu perlahan terbiasa. Mendengar suaraku sendiri terkirim ke orang lain, membuatku merasa sedang melangkah satu tingkat lebih dekat.
meski aku masih menolak mengakuinya. Dari voice note, kami mulai sesekali berbicara lewat telepon. Selalu singkat, 5 menit, 10 menit, tidak lebih. Katanya cuma ingin cerita karena capek seharian. Aku selalu memastikan waktunya aman, saat suamiku belum pulang atau sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Setiap kali telepon ditutup, jantungku berdegup lebih cepat. Ada rasa senang yang bercampur dengan ketakutan. Aku tahu ini bukan lagi sekadar obrolan biasa, tapi aku terus menenangkan diri dengan alasan bahwa tidak ada yang benar-benar terjadi. Aku mulai hidup dengan kewaspadaan baru. Ponselku selalu kuletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Notifikasi kumatikan. Aku menghapus riwayat panggilan. Semua kulakukan tanpa sadar, seolah tubuhku bergerak sendiri untuk melindungi rahasia kecil yang terus membesar. Setiap tindakan itu seharusnya menjadi tanda bahaya, tapi aku justru menganggapnya sebagai bukti bahwa aku masih bisa mengontrol situasi. Reno tidak pernah memaksa. Itu yang membuatku semakin sulit berhenti. Ia selalu memberi ruang, selalu bertanya dulu sebelum menelpon, selalu mengakhiri percakapan lebih cepat jika aku terdengar lelah. Sikapnya membuatku merasa dihargai, dan tanpa kusadari, aku mulai membandingkan lagi. Bukan soal siapa yang lebih baik, tapi soal bagaimana perasaanku diperlakukan. Suatu sore, di tengah percakapan yang terasa biasa saja, Reno mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam cukup lama. Kalimatnya pendek, nadanya santai, seolah tidak ada maksud besar di baliknya. Ia bilang kalau hanya ngopi sebentar tidak masalah kan? Tidak ada kata kencan, tidak ada ajakan yang terdengar berbahaya. Hanya minum kopi, di tempat umum, sebentar saja. Aku menatap layar ponselku lama setelah pesan itu terkirim. Tanganku terasa dingin. Kepalaku penuh dengan suara yang saling bertabrakan. Ada suara yang berteriak agar aku berhenti, agar aku tidak melangkah lebih jauh. Tapi ada suara lain yang lebih pelan, lebih licik, yang berkata bahwa bertemu sekali tidak akan mengubah siapa diriku. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa aku hanya ingin melihat seperti apa orang yang selama ini berbicara denganku, tidak lebih. Keraguan itu menemaniku sepanjang hari. Aku menjadi lebih diam dari biasanya. Suamiku sempat bertanya apakah aku lelah. Aku mengangguk dan tersenyum, berbohong dengan mudah. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku membayangkan berbagai kemungkinan. Sebagian menakutkan, sebagian membuatku penasaran. Rasa ingin membuktikan diri, rasa ingin tahu, dan rasa ingin merasa berarti bercampur menjadi satu dorongan yang kuat. Akhirnya aku menyetujui. Dengan syarat yang jelas, tempat umum, waktu singkat, tidak ada hal aneh. Reno menyetujuinya tanpa keberatan. Sikapnya yang tenang justru membuatku semakin yakin bahwa ini aman. Aku memilih pakaian yang sederhana, tidak berlebihan, tidak mencolok. Aku ingin terlihat biasa saja, seolah pertemuan ini tidak memiliki makna khusus. Saat hari itu tiba, aku berangkat dengan perasaan campur aduk. Tanganku gemetar saat memegang setir mobil. Jantungku berdetak terlalu cepat. Aku terus bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang sedang kulakukan? Berkali-kali aku hampir berbalik arah, tapi selalu ada alasan kecil yang membuatku terus melaju. Kami bertemu di sebuah kafe yang cukup ramai. Aku memilih tempat itu dengan sengaja. Banyak orang, banyak suara, banyak kemungkinan untuk merasa aman. Saat aku melihat Reno untuk pertama kali, ada perasaan asing yang sulit kujelaskan. Ia tidak jauh berbeda dari yang kubayangkan, tapi tatapan matanya membuatku gugup. Tatapan yang fokus, seolah-olah ia benar-benar hadir di momen itu. Kami duduk berhadapan. Ada jarak di antara kami, jarak yang sengaja kubiarkan. Obrolan mengalir seperti biasa, tentang pekerjaan, tentang cuaca, tentang hal-hal kecil yang tidak penting. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata-kata yang melewati batas. Tapi ada sesuatu yang terasa jauh lebih nyata daripada percakapan di layar. Setiap senyumnya, setiap anggukan kepalanya, membuatku sadar bahwa aku tidak lagi berada di wilayah aman yang selama ini kupercayai. Aku menangkap pantulan diriku di kaca jendela kafe. Aku terlihat tenang dari luar, tapi di dalam kepalaku ada kekacauan. Aku sadar bahwa aku sedang duduk berhadapan dengan seseorang yang bukan suamiku, menikmati perhatiannya, dan itu membuatku merasa bersalah. Sekaligus hidup. Perasaan itu menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Pertemuan itu tidak lama,
bahkan mungkin lebih singkat dari yang kita rencanakan. Tapi ketika kita berdiri untuk berpisah, tatapan itu kembali bertemu. Tidak ada janji untuk bertemu lagi, tidak ada kalimat lanjutan. Tapi keheningan di antara kami justru terasa lebih keras daripada kata-kata. Di momen itu aku tahu, aku sudah melangkah terlalu jauh. Aku masuk ke mobil dengan tangan gemetar. Begitu pintu tertutup, semua pertahanan yang kubangun runtuh. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menangis bukan karena bahagia, bukan juga karena menyesal sepenuhnya. Aku menangis karena takut. Takut pada diriku sendiri. Takut pada kenyataan bahwa aku mampu melanggar batas yang selama ini kuanggap tidak akan pernah kulewati. Aku memukul setir pelan, marah pada diriku sendiri. Aku bertanya apa sebenarnya yang sedang kucari. Aku tidak sedang mencari orang lain. Aku tidak ingin meninggalkan rumah tanggaku. Aku tidak ingin hidup yang berbeda. Yang kucari hanyalah pembenaran. Pembenaran bahwa rasa sepi yang kurasakan itu nyata. Pembenaran bahwa keinginanku untuk diperhatikan itu wajar. Dan aku menemukannya di tempat yang salah. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan suamiku terus muncul di kepalaku. Wajahnya yang lelah sepulang kerja. Caranya menaruh tas dan sepatu. Caranya duduk siam sambil menatap layar ponsel. Ia tidak berniat menyakitiku. Ia hanya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam diriku. Dan tanpa kusadari, aku justru melukai dia dengan caraku sendiri. Sesampainya di rumah, aku mencuci muka dan menenangkan diri sebelum masuk. Aku tersenyum seperti biasa. Aku menjawab pertanyaannya dengan nada normal. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi di dalam dadaku, rasa bersalah itu semakin berat. Aku merasa kotor oleh rahasia yang kubawa pulang. Malam itu aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat tatapan Reno. Bukan karena rindu, tapi karena kesadaran. Kesadaran bahwa garis yang seharusnya jelas, akhirnya terlewati. Bukan dengan langkah besar, tapi dengan serangkaian keputusan kecil yang terus kubenarkan. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Dalam proses mencari pembenaran untuk perasaanku sendiri, aku telah melukai orang yang tidak bersalah. Seseorang yang percaya kepadaku. Seseorang yang tidak tahu bahwa istrinya sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku tidak lagi bisa menenangkan diri dengan dalih apapun. Aku tahu apa yang kulakukan salah, dan aku tahu jalan kembali tidak akan semudah yang kubayangkan. Suamiku bukan orang bodoh. Ia mungkin tidak pernah memeriksa ponselku, tidak pernah menanyai kata sandi, tidak juga menginterogasiku dengan pertanyaan mencurigakan. Tapi ia hidup bersamaku. Ia melihatku setiap hari. Dan perubahan sekecil apapun tidak mungkin sepenuhnya tersembunyi dari orang yang sudah 6 tahun berbagi ruang dan waktu denganku. Aku mulai menyadarinya dari caranya memandangku. Bukan tatapan curiga yang tajam, tapi tatapan ragu yang tertahan. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, tapi ia memilih menyimpannya dulu. Aku jadi lebih sering tersenyum sendiri tanpa sadar. Kadang saat membaca pesan, kadang saat mengingat obrolan yang bahkan tidak penting. Senyum itu sering muncul di waktu yang salah. Saat sedang duduk bersama, saat sedang makan malam, saat ia sedang berbicara. Di sisi lain, aku juga jadi lebih sering diam. Diam yang bukan karena tenang, tapi karena pikiranku terlalu ramai. Aku sering melamun, menatap kosong, tidak benar-benar hadir di momen yang sedang kujalani. Ketika ia bertanya, aku menjawab seperlunya. Ketika ia bercerita, aku mendengarkan, tapi tidak sepenuhnya menangkap. Aku hidup di antara dua dunia, dan itu membuatku kelelahan. Aku juga menjadi lebih mudah tersinggung. Hal-hal kecil yang dulu bisa kuterima dengan santai, kini terasa seperti serangan. Nada bicaranya, cara ia meletakkan barang, kebiasaannya yang tidak berubah, semua terasa mengganggu. Bukan karena ia salah, tapi karena aku sedang membawa beban yang tidak bisa kubagi. Beban itu membuatku defensif, seolah-olah aku harus melindungi sesuatu yang rapuh di dalam diriku. Ia pasti merasakannya, aku tahu itu. Aku melihat caranya menarik nafas lebih panjang dari biasanya. Caranya memilih kata dengan hati-hati. Caranya diam lebih lama sebelum berbicara. Ia bukan tipe orang yang langsung menuduh. Ia lebih memilih mengamati, mengumpulkan potongan kecil yang tidak ia pahami, lalu menunggu waktu yang tepat. Waktu itu datang di suatu malam yang terlihat biasa saja. Tidak ada pertengkaran sebelumnya. Tidak ada suasana tegang.
Kami hanya duduk berdua setelah makan malam, televisi menyala tanpa benar-benar kami tonton. Aku memegang ponsel, berpura-pura membaca sesuatu. Ia duduk di sampingku, menatap layar beberapa detik, lalu mematikannya. Aku merasakan perubahan udara di ruangan itu, sunyi yang tiba-tiba terasa berat. Aku menoleh dan melihat wajahnya yang tenang, terlalu tenang untuk sekedar basa-basi. Lalu ia bertanya, dengan suara datar yang hampir terdengar seperti obrolan biasa, siapa orang yang akhir-akhir ini sering kuajak cerita? Pertanyaannya sederhana, tidak menuduh, tidak menyebut nama, tidak menyebut kata selingkuh. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat kakiku lemas. Dadaku langsung sesak, tanganku gemetar memegang ponsel. Dalam hitungan detik, kepalaku dipenuhi berbagai kemungkinan jawaban. Semua terasa salah, semua terasa sia-sia. Aku tidak langsung mengaku. Refleks pertamaku adalah bertahan. Aku menjawab dengan kalimat mengambang, mengatakan hanya teman, mengatakan tidak penting, mengatakan aku hanya mengobrol biasa. Kata-kata itu keluar dari mulutku, tapi aku sendiri tidak percaya. Aku mendengar kebohonganku sendiri, dan aku tahu ia juga mendengarnya. Ia tidak memotong ucapanku. Ia tidak meninggikan suara. Ia hanya menatapku dengan sorot mata yang membuatku semakin sulit melanjutkan sandiwara. Tatapan itu bukan tatapan marah, tapi tatapan kecewa yang masih mencoba memahami. Setiap kebohongan kecil yang kulontarkan terasa seperti beban tambahan di dadaku. Aku tersandung oleh kata-kataku sendiri. Ia lalu bertanya lagi, lebih pelan, lebih hati-hati. Apakah aku merasa kurang diperhatikan? Apakah ada sesuatu yang ingin kuceritakan tapi tidak pernah kusampaikan? Pertanyaan itu membuat pertahananku runtuh perlahan. Aku mulai terdiam, mataku berkaca-kaca, suaraku tidak lagi stabil. Aku mencoba menjelaskan, tidak runtut, tidak rapi. Aku bilang aku tidak berniat apa-apa. Aku bilang aku hanya merasa kosong. Aku bilang aku hanya ingin merasa dilihat. Kalimat-kalimat itu keluar bercampur dengan isak yang tidak bisa kutahan. Aku merasa seperti anak kecil yang ketahuan melakukan sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami dampaknya. Akhirnya aku berkata jujur, tentang Reno, tentang obrolan, tentang pertemuan singkat itu. Aku tidak menambahkan drama, aku tidak mengurangi kenyataan. Aku hanya menceritakan apa adanya, meski setiap kata terasa seperti mengiris. Aku menunggu reaksinya dengan tubuh gemetar, bersiap menghadapi kemarahan, teriakan, atau apapun yang mungkin ia lontarkan. Tapi itu tidak terjadi. Ia terdiam cukup lama. Terlalu lama. Aku bahkan sempat berharap ia marah saja. Setidaknya kemarahan akan terasa lebih mudah dihadapi daripada keheningan yang penuh makna. Ia menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menarik nafas dalam. Ketika ia kembali menatapku, matanya basah, tapi tidak ada marah di sana. Ia berkata dengan suara rendah, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia tahu aku berubah, tapi ia tidak menyangka alasannya sejauh itu. Ia tidak menyalahkanku sepenuhnya. Ia juga tidak membenarkan tindakanku. Ia hanya mengakui bahwa mungkin ia terlalu larut dalam dunianya sendiri tanpa menyadari bahwa aku sedang kehilangan pijakan. Lalu ia mengucapkan kalimat itu, kalimat yang sampai saat ini masih terngiang jelas di kepalaku. Ia mengatakan bahwa selama ini aku hanya ingin membuktikan bahwa aku masih dilirik, masih punya nilai di mata orang lain. Tapi seharusnya orang pertama yang kuajak bicara tentang semua itu adalah dirinya. Tidak ada nada menyindir, tidak ada tuduhan. Kalimat itu disampaikan dengan kejujuran yang telanjang, dan justru karena itulah, kalimat itu menghantamku lebih keras daripada teriakan apapun. Aku merasa seluruh pembenaran yang kubangun runtuh seketika. Semua alasan yang selama ini kupakai untuk menenangkan diri, tiba-tiba terdengar egois. Aku menangis terseduh-seduh, bukan lagi tangisan yang bisa kutahan. Aku merasa sangat kecil di hadapannya. Aku menyadari betapa aku memilih jalan pintas, mencari validasi di luar, alih-alih berani membuka diri dan mengakui kebutuhanku pada orang yang seharusnya menjadi tempat pulang. Ia tidak memelukku saat itu. Ia juga tidak menjauh. Ia hanya duduk di tempatnya, memberi ruang bagi emosiku. Sikap itu justru membuatku semakin hancur. Aku ingin ia memarahiku, ingin ia menyalahkanku, agar rasa bersalahku punya bentuk yang jelas. Tapi yang ia berikan adalah kekecewaan yang dewasa, dan itu jauh lebih menyakitkan. Malam itu kami berbicara lama,
tentang banyak hal yang selama ini kami simpan, tentang jarak yang terbentuk tanpa kami sadari, tentang rutinitas yang menumpulkan kepekaan, tentang caraku yang memendam perasaan sampai akhirnya mencari pelarian, tentang caranya yang terlalu yakin bahwa aku akan selalu baik-baik saja tanpa perlu ditanya. Tidak ada keputusan besar yang diambil malam itu, tidak ada ancaman, tidak ada ultimatum, hanya kejujuran yang terlambat dan luka yang terlanjur terbuka. Aku tahu, kejujuran itu perlu, tapi aku juga tahu, kejujuran tidak otomatis menyembuhkan apapun. Setelah malam itu, aku merasa kosong dengan cara yang berbeda. Bukan lagi kosong karena tidak diperhatikan, tapi kosong karena menyadari kesalahan sendiri. Aku melihat suamiku bukan sebagai orang yang gagal memberiku perhatian, tapi sebagai manusia yang juga lelah, yang juga tidak sempurna, dan yang selama ini tidak pernah berniat mengabaikanku. Malam itu aku tidak tidur nyenyak. Aku menatap punggungnya yang membelakangi aku di ranjang. Jarak di antara kami terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Bukan karena ia menjauh, tapi karena aku menyadari betapa aku telah melanggar kepercayaannya. Kepercayaan yang ia berikan tanpa syarat. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan semua ini mulai keluar jalur? Dan jawabannya jelas, bukan saat aku bertemu Reno, bukan saat aku mengobrol, tapi saat aku memilih diam dan menyimpan perasaanku sendiri, alih-alih mempercayai orang yang seharusnya menjadi tempat pulang. Aku tahu, setelah malam itu, tidak ada yang akan kembali sama. Ada luka yang harus diproses, ada kepercayaan yang harus dibangun ulang, jika masih mungkin. Dan aku juga tahu, aku tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan ingin membuktikan diri. Karena kenyataannya, aku telah membuka celah yang menyakiti orang yang tidak berniat menyakitiku. Dan itulah pertama kalinya aku benar-benar merasa takut. Bukan takut kehilangan perhatian orang lain, tapi takut kehilangan rumah yang selama ini aku pikir akan selalu ada. Aku memutus semua komunikasi dengan Reno keesokan harinya. Tidak ada pesan panjang, tidak ada penjelasan yang bertele-tele. Aku hanya mengirim satu kalimat singkat yang menyatakan bahwa aku harus berhenti, lalu menghapus nomornya, menghapus percakapan, dan menutup semua akses yang pernah kubuka. Tidak ada rasa lega yang langsung datang setelah itu. Yang ada justru kehampaan. Tapi aku tahu, keputusan itu harus diambil sebelum aku semakin tenggelam. Aku tidak menyalahkan Reno. Dari awal sampai akhir, ia tidak pernah memaksaku melakukan apapun. Ia tidak menjanjikan apa-apa. Ia tidak merusak rumah tanggaku dengan tangannya sendiri. Semua celah itu kubuka sendiri. Semua batas itu kulanggar dengan kesadaranku, meski saat itu aku terus menyangkalnya. Menghentikan komunikasi dengannya bukan bentuk pengorbanan besar. Itu hanya langkah paling dasar yang seharusnya kulakukan sejak awal. Setelah semuanya terhenti, aku mulai melihat ke dalam diriku dengan cara yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Tanpa distraksi, tanpa pembenaran, tanpa tempat bersembunyi. Aku duduk sendirian, memikirkan bagaimana aku bisa sampai pada titik itu. Bukan untuk menyalahkan keadaan, bukan untuk mencari siapa yang kurang, tapi untuk benar-benar jujur pada diri sendiri. Aku menyadari satu hal yang sangat pahit. Keinginan untuk diakui ternyata bisa menjadi jauh lebih berbahaya daripada rasa tidak dicintai. Rasa tidak dicintai membuat kita sedih, membuat kita merasa kosong. Tapi keinginan untuk diakui bisa mendorong kita melanggar nilai yang selama ini kita pegang. Ia membuat kita mencari cermin di luar diri. Dan ketika kita menemukan pantulan yang menyenangkan, kita lupa bertanya apakah cermin itu layak kita hadapi. Aku juga belajar bahwa selingkuh tidak selalu dimulai dari niat mengkhianati, tidak selalu diawali dengan keinginan meninggalkan pasangan. Kadang ia tumbuh dari rasa ingin membuktikan diri, dari kebutuhan sederhana untuk merasa berarti, dari kelelahan yang tidak diucapkan, dari kesepian yang dipendam terlalu lama. Semua itu terlihat kecil, tapi jika dibiarkan, ia bisa berubah menjadi keputusan besar yang merusak banyak hal. Yang paling menyakitkan bukan hanya kesalahanku, tapi kesadaranku bahwa selama ini ada seseorang yang menungguku bicara dari awal. Seseorang yang mungkin tidak sempurna dalam mengekspresikan perhatian, tapi selalu ada. Seseorang yang tidak pernah mencari pengganti. Seseorang yang mempercayaiku tanpa syarat, bahkan saat aku sendiri tidak jujur pada diriku. Kepercayaan tidak pulih dalam semalam. Aku tidak berharap itu. Aku juga tidak menuntutnya. Setelah semuanya terbongkar, hubungan kami berubah. Ada jarak yang terasa kaku,
Ada obrolan yang menjadi canggung, ada tawa yang tidak lagi lepas. Kami masih hidup bersama, masih berbagi ruang, tapi ada kehati-hatian di antara kami. Aku melihatnya dalam caranya memandangku, dalam caranya memilih kata, dalam diamnya yang kini lebih sering. Aku tidak menyalahkannya atas itu. Aku justru merasa itu wajar. Luka tidak bisa dipaksa sembuh hanya karena kita menyesal. Kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun perlahan dan hancur dalam satu momen. Aku belajar untuk bersabar, meski rasanya tidak nyaman. Aku belajar untuk menerima bahwa rasa bersalah tidak bisa dihapus dengan niat baik saja. Kami mulai berbicara, meski tidak selalu lancar. Ada hari-hari di mana kami bisa duduk bersama dan membahas hal-hal kecil tanpa beban. Ada juga hari-hari di mana keheningan terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku belajar untuk tidak menghindari keheningan itu. Aku belajar untuk hadir sepenuhnya, meski kehadiranku belum sepenuhnya dipercaya. Aku juga mulai belajar berbicara tentang diriku sendiri, tentang lelah yang sering kupendam, tentang rasa sepi yang dulu tidak pernah berani kuakui, tentang kebutuhanku untuk diperhatikan, bukan dengan cara berlebihan, tapi dengan kehadiran yang nyata. Tidak semua pembicaraan berjalan mulus, kadang berakhir dengan salah paham, kadang berakhir dengan diam, tapi setidaknya aku tidak lagi mencari telinga lain untuk mendengarku. Pelajaran itu datang terlambat, tapi tidak bisa kuhindari. Aku belajar bahwa validasi dari luar hanya memberi rasa puas sementara. Ia cepat menguap dan selalu menuntut lebih. Hari ini satu pujian, besok ingin dua. Hari ini merasa dilirik, besok ingin diperjuangkan. Tidak ada akhirnya. Dan dalam proses mengejarnya, kita bisa kehilangan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Sejak hari itu aku berhenti bertanya apakah masih ada yang melirikku. Pertanyaan itu tidak lagi relevan. Aku mulai bertanya mengapa aku lupa menghargai orang yang selalu ada, bahkan saat aku tidak meminta. Mengapa aku memilih diam daripada bicara? Mengapa aku merasa lebih mudah membuka diri pada orang asing daripada pasangan hidupku sendiri? Aku tidak mengklaim bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Aku juga tidak ingin membungkus cerita ini dengan akhir yang terlalu manis. Hubungan kami masih dalam proses. Ada luka yang belum sepenuhnya tertutup. Ada kepercayaan yang masih rapuh. Tapi ada satu hal yang pasti, aku tidak lagi mencari diriku di mata orang lain. Aku belajar bahwa membuktikan diri pada dunia tidak pernah sebanding dengan kehilangan orang yang setia di samping kita. Dunia selalu punya penonton baru, selalu punya komentar baru, selalu punya perhatian yang datang dan pergi. Api rumah adalah tempat yang tidak bisa digantikan. Dan ketika kita mengabaikannya demi pembuktian yang semu, harga yang harus dibayar seringkali jauh lebih mahal daripada yang kita bayangkan. Jika ada satu hal yang ingin kusampaikan dari semua yang kualami, itu sederhana. Jangan menunggu sampai garis terlewati untuk menyadari apa yang sebenarnya kita butuhkan. Jangan menunggu sampai kepercayaan retak untuk mulai bicara. Karena tidak semua kesalahan berakhir dengan kesempatan kedua, dan tidak semua orang akan tetap tinggal setelah dilukai. Aku beruntung masih diberi ruang untuk belajar. Meski pelajaran itu terlambat, aku memilih untuk tidak menyia-nyiakannya. Karena pada akhirnya, pengakuan paling penting bukan datang dari orang lain, tapi dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan dari kesediaan untuk menjaga apa yang sudah kita miliki sebelum terlambat.